terjemahan dari ayat Yasin ayat 28 sampai 32. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suatu suara saja. Maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasanya orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka. Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami. Maka benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih pemirsa dan ibu-ibu, anak-anak. Kita lanjutkan ayat 28. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna lan ora nurunaken sapa ingsun Allah ala qaumihi ing atase kaum rajul mim ba'dihi sause rajul min jundin saking pasukan minas samai saking langit wa ma kunna lan ora ana sapa ingsun Allah munzilin kang nurunake. Setelah ceritanya siapa beberapa waktu yang lalu seorang dari pelosok kota yang mengajak kaumnya untuk beriman, namanya sinten? Habib Najjar. Habib Najjar, orang yang beriman dan karena menghadapi kaum yang zalim, dia tidak punya kemampuan karena sendiri, maka dia bertapa. Ketika ada berita bahwa ada 3 utusan yang diperintahkan kepada kaumnya, mereka turun dari pertapaan itu. Mereka mengajak kaumnya supaya beriman kepada Allah, supaya mengikuti 3 rasul yang tidak minta upah itu, gitu kan, pada waktu yang lalu. Nah, endingnya masih ingat. Setelah kita di Habib Najjar, hidup apa mati? Ya napa Mbak Putri, nek takoni lalian. Hidup apa mati? Mati, dibunuh oleh kaumnya itu. Dia mati syahid karena dia dibunuh sedang berdakwah, mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Setelah dia meninggal, maka Allah tidak menurunkan kepada kaum itu pasukan dari langit, dan memang Allah tidak menurunkan. Apa maksudnya? Pasukan dari langit itu bisa juga para malaikat yang membawa wahyu, sebagian yang menafsirkan begitu. Ada juga yang menafsirkan para malaikat yang membawa azab. Waktu itu zamannya Nabi Isa. Ketika terjadi Habib Najjar itu dibunuh, itu adalah kaumnya Nabi Isa. Allah memberi siksaan, siksaannya kelihatannya enggak menyakitkan, tetapi justru itu menghinakan, membuat dia menderita dunia sampai akhirat. Adalah Allah tidak menurunkan lagi malaikat yang membawa wahyu. Sejak zaman Nabi Isa, pada akhirnya Allah mengutus satu saja Rasul. Sinten? Nabi Muhammad SAW. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad berapa tahun? 500, 300 Wakila, dan diriwayatkan 300 tahun. 300 tahun tidak ada Rasul, enggak ada petunjuk, enggak ada wahyu, maka manusia sudah cepat untuk nggawe sakarepe dhewe. Napa cepat niku? Pantes. Lalu merubah ajarannya, dirubah sesuai dengan nafsunya. Maka ada perjanjian napa lama baru sak sire. Nah, setelah itu manusia karena dia suka-suka, dia orang pinter-pinter,
Tapi karena suka-suka, tidak memperhatikan mana yang benar, mana yang salah, lalu ada suatu zaman yang disebut dengan zaman jahiliyah. Zaman apa itu? Zaman kebodohan. Orangnya enggak bodoh, orangnya pinter-pinter. Orangnya pinter-pinter, ilmunya tinggi, peradabannya tinggi. Tetapi tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi dicampur, benar salah dilakukan. Biasanya kalau benar kan enggak suka, nafsu. Kalau salah, nafsu suka. Karena tidak ada rasul, tidak ada pemimpin, maka suka-suka nafsunya. Jadilah disebut dengan zaman jahiliyah itu. Katanya perempuan itu gimana kondisi perempuan? Kalau punya anak perempuan itu malu. Iya, malu lalu dibunuh. Kalau punya anak lagi, nah itu senang. Sampai zaman jahiliyah, sampai Rasulullah datang, kalau punya anak perempuan kan malu, masih ada sisa zaman jahiliyah. Lalu kalau punya anak laki kan senang. Sampai Nabi bersabda, barang siapa yang punya anak perempuan, 3 perempuan semua, lalu dididik menjadi anak yang solihah, apa sabda Nabi? Bapak ibunya ahli surga. Itu untuk menghapus anggapan bahwa anak perempuan enggak ada artinya, warisan dari zaman jahiliyah. Lalu ada sahabat yang tanya, kalau 2 Nabi? Sama, 2 juga begitu. Tapi enggak ada yang tanya, kalau 1 Nabi? Kalau 2 Nabi, kalau berarti anak perempuan yang waktu itu dianggap menghinakan orang tuanya, lalu menjadi membahagiakan orang tuanya. Nanti kita jadi ahli surga, kita didik anak-anak kita menjadi orang-orang yang solihah, maka diangkat derajatnya ahli surga oleh Allah. Oh, anakku kadung lanang wedok loro ya semuanya baik. Kalau dididik menjadi anak yang soleh-solihah, ya tetap saja menjadi orang yang baik-baik, akan mengangkat derajat orang tuanya. Bagaimana bisa menjamin bahwa akhir ucapan kita nanti la ilaha illallah? Enggak ada bisa menjamin kan? Tetapi kalau kita orang-orang yang taat kepada Allah, Allah yang jamin. Itu kenikmatan yang tiada tara.